Menurut kalian, apa sih satu hal yang bisa menyatukan seluruh rakyat di sebuah negara? Apakah emas, agama, ataupun sosial media? Well, sebenarnya gak ada satu hal pun di dunia yang lebih powerful yang bisa menyatukan rakyat daripada sebuah cerita. A good story, sebuah cerita yang bagus, bisa membuat kita semua bersatu. Cerita itu gak bisa di-stop oleh apapun dan gak bisa dikalahkan oleh siapapun. Begitulah kalimat yang diucapkan oleh Tyrion Lannister, salah satu tokoh di serial film Game of Thrones. Nah, kalau menurut kami, kalimat tersebut sangat relate banget sama kehidupan manusia, apalagi di negara kita yang emang pada dasarnya punya berbagai macam cerita yang gak bisa kita hitung jumlahnya. Nah, misal kalau kalian pengen tahu tentang pentingnya buat toleransi nih, kalian simak video ini sampai habis biar kalian bisa dapat keseluruhan insight-nya. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Tanpa kita sadari, toleransi merupakan hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita, baik dalam cara kita berbicara ataupun dalam berperilaku. Maksud kami begini, toleransi adalah cara kita untuk menghormati dan belajar dari orang lain, karena sebetulnya toleransi adalah awal dari sikap kita untuk menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus kita hargai dan dimengerti sebagai sebuah kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, dan agama di negara kita. Karena dengan adanya perbedaan kayak gitu, diharapkan warga negara Indonesia nih punya semacam empati untuk bersikap toleransi terhadap segala perbedaan dan berusaha hidup rukun antara satu sama lain. Nah, tapi anehnya nih, negara kita yang diklaim sebagai negara Pancasila, malah akhir-akhir ini nilai kerukunan di kalangan masyarakatnya mulai terkikis dan mengalami sebuah degradasi yang gak tahu apa penyebabnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dulunya diagung-agungkan, sekarang udah ada gejala mulai luntur dalam pemahaman dan pengamalan masyarakatnya. Angka kriminalitas di Provinsi Lampung belakangan ini mulai merangkak naik, terlebih di Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Dan hal ini bukan bualan belaka aja loh, contohnya nih, kalau kalian pernah dengerin berita beberapa waktu yang lalu, CNN pernah merangkum jejak kasus penghinaan agama yang sempat terjadi di Indonesia bahkan dari tahun 1968. Delik penistaan agama sudah dipakai untuk memenjarakan terdakwa kasus penodaan agama. Tak hanya terkait agama Islam, kasus penghinaan agama juga terjadi pada sejumlah agama lain yang tentu saja diakui di tanah air. Kami sudah merangkumnya untuk Anda soal jejak kasus penghinaan agama yang sempat terjadi di Indonesia saat ini, bahkan dari tahun 1968. Kasus hukum penistaan agama muncul pada saat itu dipicu oleh amuk massa yang tidak terima dengan adanya cerpen Langit Makin Mendung yang dimuat majalah sastra. Cerpen karya pengarang bernama H.B. Jasin ataupun K.A. samarannya adalah Ki Panji Kusmin tersebut dinilai menista agama Islam karena memuat kisah Nabi Muhammad. Ada juga malaikat Jibril yang dalam kisah itu diceritakan turun di Jakarta. Dan yang lebih gak logis lagi nih, Gereja Katolik Santo Antonius di Muntilan, Magelang dilempari batu oleh orang tak dikenal pada Sabtu malam. Informasi selanjutnya, Gereja Katolik Santo Antonius yang berada di Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah mengalami kerusakan pada kaca jendela setelah dilempar batu oleh orang tidak dikenal pada Sabtu dini hari kemarin. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut dan aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat di area gereja. Beginilah kondisi kaca dua jendela yang berada di ruangan kur dan ruangan imam di Kompleks Gereja Katolik Santo Antonius di Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah yang pecah setelah dilempar batu oleh orang tak dikenal pada Sabtu 27 Oktober. Selain itu, nah, konflik yang kayak gini nih yang dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang memicu orang-orang tersebut untuk bertindak sekonyol itu gitu loh. Bukankah agama mengajarkan untuk kita selalu berbuat baik ya? Nah, tapi kok masih ada gitu loh orang-orang yang ngelakuin hal semacam itu. Asal kalian tahu, pada dasarnya konflik yang mengatasnamakan agama bisa terjadi karena perbedaan konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri, apalagi yang melenceng dari syariat agamanya.
Kalau menurut kami, intinya nih, konflik agama yang belakangan ini terjadi karena akibat dari stereotype. Stereotype adalah penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan persepsi terhadap suatu kelompok. Nah, hal ini emang udah identik banget sama penyebab dari konflik agama di sekitar kita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2002 oleh sekelompok ilmuwan sosiologi, stereotype memang jarang sekali akurat. Biasanya hanya memiliki sedikit dasar yang benar, atau bahkan sepenuhnya dikarang oleh orang itu sendiri. Islam memberikan kecaman keras kepada mereka yang berperilaku berdasarkan prasangka. Kita tahu bahwa istilah fitnah atau stereotype lebih kejam daripada pembunuhan. Tentu saja karena fitnah sangat mungkin lahir dari prasangka yang ada dalam pikiran kita. Lebih jelas lagi, Allah menegaskan terkait dengan prasangka yang sangat mungkin memunculkan kegunjingan dengan kecaman yang keras dalam surat Al-Hujurat ayat 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, segitu aja. Akhir kata, kami berharap semoga video ini bisa membuat kalian jadi lebih baik. Seenggaknya nih, bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri.